Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Bunga Arti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik anak usia sekolah dasar. Selamat menonton. Perkembangan fisik anak usia sekolah dasar merupakan perubahan seluruh anggota fisik anak usia dasar, baik dari segi fisik maupun fungsionalnya. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu, yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain, dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu yang pertama keturunan, yang kedua lingkungan, yang ketiga aktivitas fisik, yang keempat nutrisi, dan lain-lain. Kemudian faktor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu yang pertama gizi yang kurang baik, yang kedua aktivitas fisik, yang ketiga kurang tidur, yang keempat pola asuh yang buruk, dan beberapa perubahan juga akan terlihat pada anak yang mulai tumbuh dan berkembang seperti 1. Perubahan bentuk tubuh, 2. Menstruasi bagi perempuan, dan lain-lain. Perkembangan fisik motorik anak usia dini dapat diartikan sebagai perubahan bentuk tubuh pada anak usia dini yang berpengaruh terhadap keterampilan gerak tubuhnya. Mereka mengalami peningkatan dalam berlari, melompat, meloncat, dan melempar bola. Mereka juga bertambah lihai dalam mengikat tali sepatu, menggambar dengan krayon. Perkembangan otot dan tulang membuat anak-anak semakin kuat. Perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual anak adalah proses atau tahapan pertumbuhan yang dimiliki oleh seseorang ke arah lebih maju untuk memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan dalam berpikir. Cara mengembangkan intelektual peserta didik yaitu membiasakan kegiatan membaca, bermain puzzle dan teka-teki, melakukan kegiatan fisik, dan lain-lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan intelektual yaitu yang pertama keturunan, yang kedua latar belakang sosial ekonomi, yang ketiga lingkungan hidup, yang keempat kondisi fisik dan iklim emosi. Perkembangan emosional anak sekolah dasar. Sosial emosional pada anak usia dasar, perkembangan sosialnya sudah mulai bisa berkompetensi dengan teman-teman sebaya. Mempunyai sahabat, telah mampu mandiri dan berbagi. Sementara dari segi emosionalnya, anak sekolah dasar sudah dapat mengekspresikan maupun mengontrol emosinya melalui meniru maupun pembiasaan. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak untuk sepenuhnya mengelola emosi baik positif maupun negatif. Contoh perkembangan emosi anak yaitu 1. Menangis ketika orang tuanya pergi, 2. Malu di sekitar orang asing, 3. Menunjukkan ketertarikan pada anak lain, 4. Tersenyum dan tertawa saat bermain, 5. Berempati ketika saudaranya sakit. Tahapan perkembangan emosi anak sekolah dasar yaitu mencoba. Cara belajar pada anak adalah mempelajari dan mencoba-coba. Anak suka mencoba berbagai perilaku dari orang sekitarnya. 2. Meniru. Cara belajar meniru akan melibatkan orang-orang di sekitarnya. Emosi mana saja yang akan mempengaruhi rangsangnya pada kondisi tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi. Hampir sama dengan meniru, namun hal ini lebih kepada orang yang ia sukai dan kagumi, misalnya orang tua. Yang keempat, mengkondisikan. Anak akan mengasosiasikan objek dan situasi yang awalnya gagal memancing reaksi emosionalnya. 5. Melatih. Perkembangan emosi anak yang baik dengan bimbingan orang dewasa dengan cara mengajarkan bagaimana bereaksi terhadap emosi tertentu. Kondisi yang turut mempengaruhi perkembangan emosional anak sekolah dasar yaitu 1. Kondisi kesehatan, 2. Suasana rumah, 3. Cara mendidik anak, 4. Hubungan dengan para anggota keluarga, 5. Hubungan dengan teman sebaya, dan lain-lain. Karakteristik emosi yang terjadi pada anak sekolah dasar yaitu 1. Berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba, 2. Terlihat lebih hebat atau kuat, 3. Bersifat sementara atau dangkal, dan lain-lain. Perkembangan moral pada anak usia sekolah dasar. Perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak, yaitu 1. Kurang tertanamnya jiwa agama di dalam diri seorang anak, 2. Keadaan masyarakat yang kurang stabil, 3. Banyaknya gambar dan tulisan yang tidak mengindahkan nilai moral. Ada beberapa metode penting bagi pengembangan nilai-nilai moral pada anak usia 5-6 tahun yaitu bercerita, bernyanyi, bersyair, pembiasaan bermain, peran diskusi, dan lain-lain. Perkembangan sosial pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan sosial emosional anak berkaitan dengan bagaimana seorang anak memiliki kemampuan untuk mengembangkan sikap percaya diri, kejujuran, dan juga empati. Sebagian besar anak usia dini prasekolah memiliki rasa percaya diri yang tinggi, rasa ingin serta mendapat tanggung jawab.
Perkembangan sosial anak bermula dari semenjak bayi, sejalan dengan pertumbuhan badannya bayi yang telah menjadi seorang anak dan menjadi dewasa. Akan mengenal lingkungan yang lebih luas, mengenali banyak manusia dan yang lainnya. Pentingnya perkembangan sosial bagi peserta didik dalam proses pembelajaran adalah untuk mengarahkan peserta didik, baik dalam berperilaku maupun dalam kegiatan proses pembelajaran. Ciri-ciri perkembangan sosial: yang pertama, memiliki teman yang sejenis. 2. Cenderung lebih percaya pada teman sebaya. 3. Agresivitas lebih meningkat. 4. Senang bergabung dalam kelompok. 5. Belajar membina persahabatan dengan orang lain. 6. Berpartisipasi dengan pekerjaan orang dewasa. 7. Menunjukkan rasa setia kawan. Keterampilan sosialisasi yang diharapkan berkembang pada anak adalah kerjasama, bergiliran, inisiatif, kepemimpinan, berbagi disiplin, dan partisipasi. Faktor-faktor penghambat perkembangan sosial pada anak: yang pertama, kurangnya pola makan yang baik. Hal ini dapat mengganggu perkembangan anak. Yang kedua, tidak adanya bimbingan belajar atau PAUD. Yang ketiga, rendahnya motivasi belajar. Yang keempat, rasa takut dan minder jika berada di dekat temannya. Sekian video dari saya mengenai perkembangan peserta didik anak usia sekolah dasar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.